Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Nurmitasari, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 21 Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas setelah mempelajari modul Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa bahwa proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu adalah teacher center, di mana siswa cenderung melakukan proses pembelajaran sesuai alur kehendak saya sebagai guru, tanpa memikirkan kebutuhan siswa. Seharusnya pembelajaran berpusat pada siswa dan dampak yang terjadi akibat kegiatan pembelajaran teacher center ini membuat siswa tidak bisa mengekspresikan minatnya secara leluasa dan tidak mandiri serta kurang percaya diri akan kemampuan yang ia miliki. Pendidikan guru penggerak ini mampu menggugah hati, pikiran, dan tindakan saya melalui kegiatan Zoom meeting atau Google Meeting yang dilakukan bersama Bapak Fasilitator Bapak Anggi Fitri dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Rimayanti. Di sini saya mendapatkan pelajaran baru terkait pendidikan, di mana melalui pembelajaran dan diskusi yang dilakukan dalam program pendidikan guru penggerak ini, saya belajar terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, hingga saya mampu untuk memperbaiki proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Kemudian, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberikan kesadaran pada diri saya terkait pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun pada diri siswa pendidik. Pendidikan bukan sekedar penyampaian materi saja, namun harus mampu menuntun kodrat anak dan membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur. Jadi sebagai seorang guru, kita bukan hanya sebagai penyampaian materi, tapi kita harus mampu mendidik siswa-siswi kita. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu saya akan mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan strategi, model, dan media pembelajaran variatif dan kontekstual, serta menerapkan nilai-nilai budi pekerti luhur pada siswa, yakni kolaboratif, aktif, mandiri, dan percaya diri. Nah, perubahan yang saya lakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu praktik baik aksi nyata, yaitu tahap perencanaan, di mana sebelum melakukan kegiatan atau mempraktikkan kegiatan ini, saya terlebih dahulu berdiskusi dengan rekan sejawat saya terkait tindakan dan perencanaan apa yang saya lakukan. Kemudian saya menuangkan hasil diskusi saya ke dalam perangkat pembelajaran yang akan saya aplikasikan dalam praktik baik aksi nyata kali ini. Nah, pada praktik baik aksi nyata ini ada tahap pelaksanaan pembelajaran, di mana kegiatan kami awali dengan berdoa, lalu saya membimbing anak dalam menemukan konsep terkait pecahan. Di sini saya memakai model discovery learning dengan media page simulation. Anak-anak merasa antusias dan banyak bertanya terkait motivasi atau antusiasnya terhadap media yang baru. Mereka tampak sangat senang menggunakan media pembelajaran page simulation karena mereka beranggapan media ini adalah media yang mampu memberikan pemahaman yang baik kepada mereka. Setelah mereka berkolaborasi, saling berdiskusi, maka siswa saya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian teman-teman yang menanggapi, dan dari sini saya dapat menumbuhkan nilai budi pekerti luhur pada anak saya, yaitu kepercayaan diri. Selain kegiatan praktik aksi nyata yang saya lakukan di dalam kelas, praktik aksi nyata yang saya lakukan di luar kelas juga dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu berdoa sebelum belajar dan melaksanakan pikir lingkungan. Karena sebelum saya melakukan pendidikan di dalam kelas, saya ingin menciptakan suasana sekolah yang nyaman.
karena saya yakin sekolah yang nyaman dan bersih dapat menimbulkan efek positif pada proses pendidikan anak didik saya. Nah, pada tahap akhir di aksi nyata ini, saya memberikan penguatan terkait materi kepada siswa-siswi saya dengan tujuan anak tersebut mampu memahami dan mampu mengingat dengan baik serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi penguatan ini saya rasa penting untuk mempertegas ilmu yang telah mereka dapat. Selain itu, saya juga melakukan refleksi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perasaan siswa-siswi saya selama mengikuti proses pendidikan bersama saya. Selain itu, refleksi ini juga bertujuan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran saya atau kegiatan pendidikan saya pada atau di kemudian harinya. Dalam aksi nyata ini terdapat beberapa refleksi yang merupakan tantangan dan solusi yang akan saya cari untuk memperbaiki kegiatan ini. Adapun tantangan yang saya hadapi yaitu adalah masih adanya siswa yang kurang fokus. Jadi pada saat pembelajaran masih ada beberapa siswa yang tidak fokus terhadap apa yang saya sampaikan dan apa yang kami diskusikan di dalam kelas. Yang kedua, masih ada siswa yang belum berani untuk bertanya dan maju ke depan kelas untuk presentasi. Solusi yang akan saya lakukan adalah saya menjalin komunikasi yang baik terhadap anak yang kurang fokus tersebut. Saya bertanya, mengapa mereka tidak fokus atau mengapa perhatian mereka teralihkan? Apakah mereka kurang tertarik dengan pembelajaran saya hari ini? Atau ada hal lain atau faktor eksternal lain yang mengganggu fokus anak tersebut? Kemudian, saya juga akan membimbing siswa tersebut secara personal, karena kemungkinan anak tersebut belum mampu untuk berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Yang ketiga, saya juga akan melatih keberanian anak agar mau tampil saat presentasi. Jadi saya ingin menumbuhkan kepercayaan diri anak didik saya untuk mampu mempresentasikan atau mengungkapkan pengetahuannya dengan rekan sesamanya. Berikut adalah beberapa testimoni yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya di SDN 008 Dringin dan terhadap siswa saya yang mengikuti praktik aksi baik saya. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan nama saya Reni Bawa. Saya adalah salah satu guru di SDN 008 Dringin. Kebetulan rekan saya, Ibu Novi adalah salah satu guru penggerak dari program ini. Dan sekarang ini menggunakan pet simulation untuk mengajar di kelas. Menurut saya, penggunaan metode ini sangat bagus karena anak bisa langsung melihat visualisasi yang diajarkan sehingga anak-anak itu menjadi lebih fokus. Bagi kami hal seperti hal yang baru dan saya sangat mendukung